Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang hormat Bapak dan mewakili perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kupang. Yang kami hormati LD Sekda Kabupaten Kupang. Yang kami hormati staf ahli dan asisten Sekda Kabupaten Kupang. Yang kami hormati dan NGO yang saat ini, yang kami hormati para kepala desa, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam salam sehat untuk kita sekalian. Langsung dari rumah rapat Bupati Kupang, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara pembukaan Musrembang RKPD tingkat kecamatan se-Kabupaten Kupang yang diselenggarakan secara hybrid dan diikuti melalui daring dan juga live. Dan hari ini Selasa tanggal 21 Februari 2023. Sebelum rangkaian acara pembukaan, Bapak Ibu hadirin dimohon lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sudah ada suara? Dia sudah ke kasar. Nah, seorang dengar informasi dari mana? Semula itu sebenarnya lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita melangkah pada acara selanjutnya, kita akan dituntun tuntunan Tuhan di dalam yang akan dipimpin tugas dari BPPT Kabupaten Kupang. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa bersama. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, Kristen Protestan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang hitam, karena atas berkat dan kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dengan sehat sejahtera. Tuhan, pada saat ini kami akan mengadakan pembukaan Musrembang tingkat kecamatan se-Kabupaten Kupang
mengawali pembahasan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati jalannya kegiatan kami ini dari awal sampai selesai. Berikanlah kami ide-ide, pemikiran, dan petunjuk agar apa yang kami laksanakan nanti boleh mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kemajuan Kabupaten Kupang. Berkati Bapak Bupati Kupang, Ibu Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, Bapak Ibu Asisten Sekda Kabupaten Kupang, pimpinan perangkat daerah lingkup Kabupaten Kupang, para camat dan kepala desa se-Kabupaten Kupang, agar mampu mengambil keputusan terbaik sesuai hikmat yang dari Kamu saja ya Tuhan. Berkati juga Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, seluruh lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masyarakat Kabupaten Kupang yang telah turut membantu menyukseskan kegiatan kami. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama laporan pelaksanaan Musrembang RKPD tingkat kecamatan tahun 2023 oleh Kepala Badan BPMKD Kabupaten Kupang. Laporan pelaksanaan kegiatan pembukaan Musrembang RKPD tingkat kecamatan se-Kabupaten Kupang tahun 2023. Latar belakang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada daftar usulan wilayah kecamatan. Masukan itu sekaligus akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan kepada perangkat daerah yang berwenang sebagai dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah kabupaten pada tahun berikutnya. Dasar pelaksanaan Musrembang Kecamatan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, merujuk juga kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kupang tahun 2019-2024. Tujuan Musrembang RKPD tingkat kecamatan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil musrembang desa kelurahan yang akan dijadikan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Yang kedua, untuk melakukan verifikasi atas usulan masyarakat desa kelurahan yang telah diverifikasi oleh Mitra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah pada aplikasi SIPD RI berdasarkan kesepakatan Musrembang RKPD tingkat kecamatan. Narasumber dan peserta. Narasumber terdiri dari Bupati Kupang, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kupang, BP4D, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pimpinan perangkat daerah.
beserta para kepala desa, lurah, ketua BPD, forum komunikasi pimpinan kecamatan, instansi vertikal di kecamatan, pejabat perwakilan perangkat daerah, dan anggota DPRD asal daerah pemilihan. Output yang dihasilkan, yang pertama, berita acara Musrembang RKPD tingkat kecamatan yang memuat usulan prioritas yang diusulkan untuk dibiayai APBD Kabupaten Kupang tahun anggaran 2024 dan usulan lainnya yang bukan usulan prioritas untuk dijadikan database perencanaan tahun berikutnya. Waktu dan tempat kegiatan Musrembang RKPD tingkat kecamatan dilaksanakan selama 8 hari terhitung mulai tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 di masing-masing kecamatan sesuai ketentuan yang diatur dalam surat edaran Bupati Kupang nomor BU.050 garing 443 BP4D garing angka Romawi 2 tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023. Pembiayaan pelaksanaan Musrembang kecamatan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Kupang tertera dalam DPA kecamatan, swadaya masyarakat, dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Penutup, demikian beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Musrembang RKPD tingkat kecamatan tahun 2023. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kiranya Bapak Bupati Kupang untuk berkenan menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang. Dengan hormat disilahkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kupang, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Walamasi, Kepala Kejaksaan Negeri Walamasi, Kepala Kepolisian Resort Kupang, Komandan Distrik Militer 1604 Kupang, Wakil-wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kupang, PLT Sekda, para asisten dan staf ahli, para pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kupang, para wartawan media cetak dan elektronik, singkatnya hadirin yang saya hormati. Puji syukur dan hormat patut kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan anugerahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara pembukaan Musrembang RKPD tingkat kecamatan tahun 2023 secara virtual pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan pembangunan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus betul-betul mendapat perhatian, karena keberhasilan suatu tujuan tergantung kepada baik tidaknya perencanaan yang kita buat bersama. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan setengah dari keberhasilan suatu tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan
dan pembangunan kita harus membuat perencanaan yang matang sehingga sasaran yang kita harapkan bersama dapat tercapai dengan baik. Musrembang RKPD tingkat kecamatan adalah perwujudan dari pendekatan partisipatif melalui forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk mendapat masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di dalam kecamatan yang didasarkan pada daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa, kelurahan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan kepada perangkat daerah yang berwenang sebagai dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode pertama, tahun pertama. RKPD menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah. Maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna demi kepentingan pemerintahan masyarakat khususnya Kabupaten Kupang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 3 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan. Salah satu di antaranya adalah pendekatan politis. Dalam hal ini DPRD sebagai lembaga legislatif yang menampung aspirasi masyarakat mempunyai kepentingan terhadap proses dan mekanisme perencanaan tersebut, yaitu melalui pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan skala prioritas yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang terintegrasi dengan sistem perencanaan sehingga apa yang direncanakan dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Proses penginputan pengusulan rencana pembangunan tersebut di masa kini telah mengadopsi teknologi komunikasi yang kini dikenal dengan aplikasi Musrembang maupun e-pocket dan telah terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah SIPD sehingga kita bisa mendapatkan konsep satu data sesuai amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Apabila kita kaji lebih mendalam terhadap pendekatan politis, maka perlu adanya suatu kesepahaman antara legislatif dengan eksekutif, baik dari sisi program maupun kegiatan dalam mencapai sasaran yang ingin kita capai pada 1 tahun anggaran, terutama program kegiatan yang merupakan prioritas kepentingan masyarakat, sehingga pada gilirannya sasaran pembangunan yang telah kita tetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kupang tahun 2019 sampai 2024 dapat terwujud atas kerja kita bersama. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, perlu saya sampaikan kepada izin Pak Bupati, Pak Wakil dan Ibu Wakil, para pimpinan OPD. Pada akad ini kita sebagai pimpinan, kita sering berkomunikasi untuk setiap kepala OPD, hal-hal teknis maupun juga secara regulasi dan aturan untuk disampaikan kepada Bapak Bupati. Akan tetapi saya harus jujur, seringkali kita berkomunikasi dengan kepala pimpinan daerah, khususnya pimpinan daerah, dan juga termasuk pimpinan setiap OPD. Jarang mereka, izin Pak Bupati, jarang mereka menerima telepon dari kita. Sekali lagi, saya harus katakan jujur, Ibu PLT Sekda, saya sudah seringkali telepon Ibu PLT Sekda, tapi tidak pernah. Lebih baik sebaiknya kita telepon langsung di Pak Bupati. Saya harus jujur, karena akhir tahun ini adalah kita memasuki tahun politis.
Jadi apa yang kita bangun komunikasi itu sangat penting demi masyarakat Kabupaten Kupang. Demi masyarakat Kabupaten Kupang. Jadi saya harus katakan dengan jujur. Saya harus katakan dengan jujur. Karena ada hal-hal teknis dan regulasi yang akan disampaikan Bapak. Ibu ini adalah perpanjangan tangan dari Pak Bupati. Kalau kita sampaikan, kita telepon, kalau tidak ada respon, maka dengan terpaksa pasti kita tidak begini, kita duduk bersama untuk kita RDP saja. Kalau memang kita berkomunikasi, terus tidak ada tanggapan dari Bapak Ibu, bahkan dari pimpinan setiap OPD. Izin Pak Bupati, saya katakan dulu. Saya katakan di sini karena saya tidak mengada-ada. Saya harus katakan kita 3 pimpinan tidak mengada-ada. Kalau kita berkomunikasi, terus di antara pimpinan OPD, setiap OPD, karena itu menyangkut regulasi dan secara teknis di belakang. Tapi tidak ada yang tanggap, terpaksa kita minta izin Pak Bupati dan pasti kita 3 pimpinan undang untuk RDP saja supaya lebih aman toh. Kalau daripada kita telepon terus kita komunikasi, kita WA juga tidak ada yang balas juga. Ini merupakan satu keluhan kita atas nama masyarakat, kita harus sampaikan di di sidang ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Terlebih dahulu sekali lagi saya mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat. Sekali lagi saya minta maaf. Tapi terpaksa saya harus katakan karena akhir tahun jabatan dari Pak Bupati ini penting. Hal-hal yang perlu kita selesaikan di lapangan maupun juga termasuk regulasi, kita harus duduk sama-sama untuk kita selesaikan bersama. Baik, Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita harapkan bersama melalui musrembang ini dapat menghasilkan kesempatan dan kesepahaman dalam menyusun daftar skala prioritas pembangunan untuk dijadikan bahan masukan bagi proses lebih lanjut dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kupang. Mengakhiri sambutan ini, saya selaku pimpinan DPRD Kabupaten Kupang mengajak kita semua untuk tetap waspada dan siaga akan kondisi alam yang sewaktu-waktu dapat berubah, yaitu cuaca yang sangat ekstrim dan mengakibatkan bencana seperti banjir, tanah longsor maupun angin puting beliung seperti yang baru kita alami bersama beberapa hari yang lalu. Mari kita tingkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik sehingga apa yang kita harapkan bersama untuk bisa terwujudnya masyarakat Kabupaten Kupang yang adil dan sejahtera. Akhir kata saya ucapkan selamat melaksanakan musrembang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana yang telah dijadwalkan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmah agar semuanya berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Demikian sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mengikuti acara ini secara langsung dan secara virtual. Selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan sekaligus membuka secara resmi Musrembang RKPD tingkat kecamatan Kabupaten Kupang tahun 2023 oleh Bapak Bupati Kupang. Halo untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Bapak Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang yang berkenan hadir langsung pada ruang rapat hormat ini, anggota DPRD Kabupaten Kupang yang hadir secara virtual yang saya hormati dan saya banggakan, forum komunikasi pimpinan daerah yang berkenan hadir secara virtual yang saya hormati dan saya banggakan, Saudari PLT Sekda, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kupang, baik staf ahli, asisten, para pimpinan OPD, para camat, para lurah, kepala desa, dan BPD, dan kita semua saja yang hadir di tempat ini yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya para LSM yang juga berkenan hadir bersama kita dan semua masyarakat Kabupaten Kupang yang berkepentingan dalam rangka ikut
peduli dan ikut mengambil bagian dalam perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2024 yang saya hormati dan saya banggakan. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur patut kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaannya serta perlindungannya kita semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimampukan untuk hadir dan bertemu baik secara langsung di tempat ini maupun secara online dalam rangka mengikuti pembukaan musrenbang rencana pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah daerah tingkat kecamatan se-Kabupaten Kupang tahun 2023. Sebelumnya saya mengajak kita semua sesuai apa yang telah dihimbaukan oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kupang bahwa kondisi saat ini Kabupaten Kupang dalam kondisi mengalami bencana sebagai akibat hujan yang deras dan beberapa bencana telah kita lalui. Ada jembatan yang putus sampai dengan ada sekitar 5 jembatan yang saat ini tidak bisa digunakan. Ada bendungan yang juga bendungan di Pokdale yang jebol dan di Turkita yang jebol. Bahkan yang ramai dibicarakan ada pergeseran gunung yang menyebabkan bencana tertutupnya jalan Timur Raya dan akses jalan menuju ke daerah-daerah lain di Kabupaten Kupang sangat terhambat. Kiranya kita semua dengan kerendahan hati saya mohon kepada kita semua untuk terus membawakan ini dalam doa dan pengharapan kita setiap kakak di Kabupaten Kupang agar permasalahan yang kami saat ini dapat bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa musrenbang di tingkat kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun bukanlah sebuah rutinitas atau hanya untuk memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan, namun haruslah dipahami sebagai sebuah kesadaran kolektif dari stakeholder yang terlibat secara partisipatif dan kolaboratif dalam proses pengembangan pembangunan di tingkat kecamatan, di mana jika pembangunan di kecamatan ini berjalan dengan baik, maka itu adalah bagian daripada hasil pembangunan sebuah tempat. Musrenbang kecamatan juga harus dipahami sebagai wahana pemberian input dan pengambilan keputusan pembangunan dengan pendekatan matematik, di mana semua kebutuhan dan aspirasi dicari. Kemudian secara bersama-sama kita tentukan skala prioritas. Mekanisme ini secara esensial berfungsi sebagai kompas dalam pemberian arah kebijakan yang lebih tepat untuk mencapai tujuan pembangunan khususnya di 1 tahun ke depan. Untuk itu, pada tempat ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang yang terhormat, yang telah menuangkan urgensi aspirasi melalui pokok-pokok pikirannya. Kami menyadari bahwa ada begitu banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat kita yang harus kita pilih dan pilah, dan ini bukanlah suatu hal yang mudah bagi kita semua untuk menentukan mana yang menjadi prioritas di antara prioritas-prioritas yang ada di Kabupaten Kupang. Terima kasih juga kepada para camat dengan dedikasinya yang telah memfasilitasi dan memastikan bahwa musrenbang tingkat desa dilaksanakan dengan tertib dan aman selama ini. Hadirin sekalian, tema rencana pemerintah daerah tahun 2024 adalah memantapkan ekonomi kerakyatan melalui revolusi 5P guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Kupang.
Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kupang menjabarkan dalam 5 prioritas pembangunan tahun 2024. Jadi pokok kebijakan dalam rangka perumusan program 2024 itu adalah kelanjutan dari tahun pertama sampai dengan tahun yang 5, dan beberapa pokok pikiran atau beberapa kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka memfokuskan pelaksanaan program 2024, yaitu 1. Mengentaskan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, serta meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan rentan miskin. Yang kedua, menurunkan angka stunting. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan target kita di dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah, target nasional telah ditetapkan untuk 2024 sebesar 14%. Sedangkan target yang sudah kita tetapkan untuk tahun 2024 di bawah 10%. Kondisi kita sampai dengan saat ini, sebelum terjadinya penilaian yang penimbangan kembali yang sebentar dilaksanakan oleh Saudara Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya, sebelumnya kita telah turun dari 24 menjadi 19%, atau kurang lebih 6.118 anak-anak kita terkena stunting. Dan oleh karena itu, kita perlu menurunkan 9% minimal di penimbangan 2023 saat ini, Februari, sampai dengan penimbangan akhir itu pada bulan Agustus nanti, tahun 2023. Dan memasuki tahun 2024, sampai dengan penimbangan Agustus 2024, sesuai dengan RPJMD, kita harus berada pada posisi di bawah 10%, atau kurang lebih 9,3% by stunting Kabupaten Kupang. Yang ketiga, mengendalikan laju inflasi. Rumus pengendalian laju inflasi ini adalah peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat yang akan menolong kita dalam rangka penurunan laju inflasi. Kemudian mengantisipasi rawan pangan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui bahwa beberapa kali kita mengikuti rapat, termasuk saya bersama Bapak Ketua DPRD mengikuti rapat di Jakarta dengan semua komunikasi pimpinan daerah dan Bapak Presiden, bahwa permasalahan utama yang harus kita atasi adalah minimal kita tidak mengalami rawan pangan. Kabupaten Kupang sampai dengan saat ini harga pangan masih stabil, kecuali yang menyebabkan inflasi itu adalah harga cabai rawit. Asal harga cabai rawit kita yang mencapai 100 sampai dengan 100.000 per kilogram, dan itu penyumbang utama kita dalam rangka inflasi. Sedangkan penyumbang lainnya itu adalah transportasi udara yang cukup besar, dan khusus untuk Kabupaten Kupang ini penilaian inflasinya itu masih digabung dengan kota Kupang. Karena salah satu syarat untuk kita menilai inflasi adalah kita harus mempunyai pasar harian. Pasar harian itu mempunyai kriteria yang sangat ini, dan ternyata hasil penelitian WHO belum memenuhi pasar harian. Sehingga penilaian inflasi Kabupaten Kupang diintenskan dengan penilaian inflasi Kota Kupang. Dengan demikian maka termasuk di dalamnya penerbangan menjadi mahal sekali, dan itu yang menyebabkan inflasi kita saat itu. Tugas dan tanggung jawab bersama. Kemudian memenuhi prioritas berikut adalah bagaimana memenuhi standar pelayanan minimal. Kami sampaikan kepada pimpinan Dewan bahwa kita dari rendah saat ini kita sudah berada pada posisi sedang, sesuai hasil penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia. Kemarin pimpinan Ombudsman, karena
naiknya indeks pelayanan kita, maka pimpinan Ombudsman langsung ke sini dan menyerahkan piagam penghargaan bagi masih ada beberapa OPD yang ada 7 objek yang dinilai, masih kurang lebih 1-2 OPD yang nilainya belum sampai 70, sedangkan yang 3 OPD lainnya kita sudah nilainya 80 dan 70. Jadi tinggal selangkah lagi kita akan menjadi yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira untuk kondisi saat ini juga bencana menjadi urusan utama bagi kita di masa yang akan datang. Saat ini perlu kami laporkan kepada peserta musrenbang yang saya hormati bahwa bencana di Kabupaten Kupang yang sedang kita alami saat ini cukup parah, tetapi itu umumnya berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang langsung merupakan jalan provinsi dan jalan nasional. Di jalan provinsi baru-baru ini juga Pak Wakil Ketua DPRD turun tangan dan untuk menyelesaikan mulai dari Sulamo sampai di masuk sampai di pesisir utara ya Amphoe, pesisir utara Amphoe, dan sampai dengan hari ini tidak satupun dapat terselesaikan, dan yang dapat ditempuh hanyalah dengan cara membuatkan jalan alternatif. Yang sudah pasti bahwa pada musim hujan yang sama di tahun depan permasalahan ini akan menjadi momok tersendiri bagi masyarakat kabupaten. Kami coba telah mengusulkan kepada pemerintah pusat, tadi Bapak Ketua dan Ibu Wakil Ketua masuk, saya masih membuat rekomendasi dan minta langsung kepada pusat untuk membantu kita menangani permasalahan di Tegaru. Kemarin untuk menyelesaikan ini kita memasang 6 eksavator, dan 6 eksavator ini yang turun tangan adalah Bencana dan Kadis PU. Namun saat ini sudah bisa dilewati, tetapi menggunakan jalan alternatif. Kami mengusulkan untuk jalan itu dipindahkan dengan kurang lebih jarak sekitar 0,58 kilometer atau setengah kilometer lebih. Dan mudah-mudahan ini disetujui maka dapat diselesaikan. Sedangkan sebuah bendungan di Buktale yang hampir putus itu juga kami telah mengusulkan dan saat ini telah ditangani oleh Baliksu. Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan bencana yang dialami yang merupakan jalan kabupaten dan di desa-desa, ini juga harus mendapat prioritas penanganan kita pada tahun 2024. Karena itu banyak berkaitan dengan produktivitas masyarakat di bencana. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa dalam peningkatan taraf hidup masyarakat ditemui masih ada permasalahan pembangunan di daerah yang cukup banyak. Semua kesenjangan antara kinerja pembangunan daerah sekarang ini dan kondisi yang kita harapkan masih harus kita selesaikan dalam waktu 1 tahun ke depan, yaitu di tahun 2024, hitung Januari sampai Desember 2024. Sekalipun kita menyadari bahwa di saat yang sama, mungkin saja di antara kita pegawai saya ada yang kecil, mungkin saja hasil pemilihan DPR berjalan baik, mungkin juga hasil pemilihan kepala daerah berjalan baik. Tetapi adalah tanggung jawab bersama kita hari ini untuk menetapkan yang terbaik bagi siapa saja yang ditugaskan oleh negara dan ditugaskan oleh Tuhan untuk melaksanakan pembangunan di daerah ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua agar di dalam pelaksanaan perencanaan musrenbang tingkat kecamatan ini dapat diarahkan untuk menangani berbagai isu dan permasalahan yang telah saya sampaikan. Sebagai gambaran umum, sebenarnya untuk Kabupaten Kupang kita telah mencapai apa Pak Kadis? Kita telah mencapai UHC, namun sedikit terjadi permasalahan.
Jadi UHC itu kalau kita kepesertaan BPJS, kita sudah 95. Berarti semua rakyat Kabupaten Kupang berobat cukup menunjukkan kartu tanda penduduk tanpa harus. Saat ini sesungguhnya kita telah mencapai 98%. Artinya kita sebetulnya daerah yang sudah harus kita mendapatkan wajib. Pelaksanaan kegiatan itu sudah kita mencoba untuk tahun depan itu kita launching wajib. Tahun ini kita launching wajib. Tapi karena ada sedikit permasalahan berkaitan dengan pembayaran sisa kewajiban kita yang waktu itu tidak sempat dicairkan oleh saudara Kadis Kesehatan. Kurang lebih 200 juta lebih, dan oleh karena itu selanjutnya barangkali saya mohon dengan hormat kepada ketua dan wakil-wakil ketua DPR bahwa dana itu adalah silpa yang dapat digunakan mendahului sebelum perubahan anggaran. Dan saya mohon izin kepada ketua dan wakil-wakil ketua beserta anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kupang untuk mengajukan talaan dalam referensi, kemudian mengatur tentang petunjuk keputusan pemanfaatan, kemudian yang nantinya mohon perkenan untuk dituangkan di dalam perubahan anggaran setelah perubahan anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat pelayanan kesehatan masyarakat kita yang tidak mengalami kesulitan lagi, tetapi cukup menggunakan KTP Kabupaten. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasih, ada beberapa permasalahan yang kita alami tetapi sedang kami usahakan. Nah, kalau itu kita capai berarti untuk pertama kali Kabupaten kita telah mencapai wajib. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu anggota DPRD karena saya agak terlambat untuk melakukan kasih. Proses ini disebabkan karena sekarang ini kami sedang berjibaku untuk mempersiapkan laporan keuangan, sehingga sedapat mungkin kami telah mengundang Kepala BPKP dan Kepala BPK untuk hadir bersama di sini dan menyelesaikan bersama-sama, sehingga kami berharap di pertengahan Maret kami sudah menyerahkan laporan, dan berdasarkan hasil penilaian tindak lanjut kita saat ini, maka bisa terjadi bahwa ini tahun 2022 adalah tahun pertama Kabupaten Kupang mencapai wajah tanpa mengejar. Kita saat ini bekerja rata-rata sampai jam 10 malam. Kemudian atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota dewan. Mungkin disebabkan karena berbagai kesibukan hingga terjadi miskomunikasi antara pemerintah daerah dan jajarannya dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kupang. Atas nama Bupati Kupang, saya menyampaikan permohonan maaf, dan ini akan menjadi perhatian kami untuk menata manajemen pemerintahan di belakang. Bapak Ibu semua, dengan gambaran-gambaran isu-isu tersebut dan mengingat keterbatasan sumber daya dan pembiayaan, maka kita harus selektif terhadap rencana pembangunan yang akan ditempatkan agar sejalan dengan prioritas arah kebijakan strategi pembangunan yang tepat dan efektif. Tentunya rencana yang lebih baik pasti implementasinya akan naik. Dengan keterbatasan anggaran yang kita alami, saya meminta kepada desa, para kepala desa dan BPD yang hadir, saya meminta khususnya dengan pengawalan dari kecamatan untuk terus menggali sumber pendanaan seperti mengaktifkan BUMDes dan realisasi program revolusi 5P. Mari kita tetap sepaham dan berkomitmen untuk selalu menempatkan rakyat Kabupaten Kupang di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Hadirin peserta muslimbang yang saya muliakan,
inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada kita pada kesempatan yang baik ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, sekaligus dengan seizin kita semua dan dengan tuntunan Tuhan yang Maha Esa. Izinkan saya untuk membuka musyawarah ini dengan resmi. Demikian dan terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu menyertai kita semua, supaya apa yang kita rencanakan baik bagi pembangunan dan pembangunan lain kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian dan terima kasih. Salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi 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 om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah sambutan Bupati Kupang. Dan selanjutnya mari kita ikuti bersama penyampaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kupang tahun 2024 oleh Kepala Badan BPNPAD Kabupaten Kupang. Izin Bapak, menyampaikannya sambil dulu. Sebelum saya menyampaikan arah kebijakan, kami dari BPNPAD juga menyiapkan informasi tentang keseluruhan tahapan perencanaan pembangunan khususnya tahun 2024 yang dalam slide ini kita mulai berproses sejak tahun lalu, bulan Desember, untuk proses persiapan, dan saat ini kita sedang masuk di tahap yang kedua untuk proses penyusunan rancangan awal, sambil kita menyiapkan untuk memfinalisasi seluruh usulan dari desa dan kelurahan serta kecamatan, dan pada bulan Maret nanti kita akan masuk dalam proses penyusunan rancangan yang itu akan melibatkan seluruh perangkat daerah dalam satu forum yang biasa kita sebut forum perangkat daerah atau forum lintas perangkat daerah. Selanjutnya kita akan di minggu keempat dan minggu kedua bulan April kita akan melakukan musrembang kabupaten, dan pada akhir bulan Mei kita akan memfinalisasi rancangan akhir RKPD kita, sekaligus kita akan mempersiapkan untuk proses fasilitasi di provinsi. Karena sekarang, izin Bapak, semua produk hukum, perda dan peraturan bupati kita semua sampai di tahap fasilitasi di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk RPJMD, RKPD kita. Jadi kita sesuai dengan rencana kita akan melakukannya di minggu ke-4 bulan Juni atau minggu ke-1 bulan Juni. Lanjut. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan bahwa RKPD tahun 2024 adalah RKPD paling akhir untuk RPJMD Kabupaten Kupang tahun 2019-2024 sekaligus RPJP Kabupaten Kupang yang akan berakhir tahun 2025. Jadi RPJM Bapak Bupati adalah RPJM paling akhir untuk RPJP, sedangkan RKPD tahun 2024 ini adalah RKPD paling akhir. Di samping itu, sekaligus saya juga mau menyampaikan informasi bahwa saat ini kita sementara mempersiapkan Bapak untuk proses penyusunan rancangan awal, rancangan teknokratik untuk rencana pembangunan jangka panjang kita. Jadi setelah RKPD kita akan masuk juga di tahapan rancangan teknokratik untuk RPJPD. Itu tahapannya agak panjang. Jadi untuk RPJPD kita memulainya 2 tahun sebelum berakhir, karena RPJPD kita berakhir tahun 2025, sesuai dengan ketentuan kita mulai berproses dari tahun 2025. Lanjut. Untuk arah kebijakan kita masih tetap konsisten dengan apa yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Kupang, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kupang yang maju dan mandiri sesuai visi dalam RPJMD, dan untuk mewujudkan 5 misi
yang tertuang juga dalam RPJMD. Yang pertama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi daerah, revitalisasi, nilai-nilai budaya sebagai modal sosial pembangunan, misi yang keempat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, misi yang kelima meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa semua indikator perencanaan pembangunan kita, khususnya 5 indikator perencanaan kita, itu telah kita sinergikan dengan indikator yang ditetapkan oleh RPJMD, mulai dari laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, IPM, dan indeks Gini. Selanjutnya, sesuai dengan RPJMD, kita memiliki 5 tujuan dan 16 sasaran. Di antaranya 12 tujuan ini adalah 12 tujuan yang kita tetapkan sebagai target pembangunan kita secara makro sampai dengan tahun 2024. Lanjut. Baik, Bapak Ibu semua, kami juga akan menyampaikan kondisi existing makro Kabupaten Kupang, sekaligus kita komparasikan dengan target sekaligus realisasi yang diperoleh oleh Provinsi NTT dan nasional tahun 2021 dan 2022. Khusus untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kabupaten Kupang pada tahun 2022 mencapai laju pertumbuhan ekonomi kita mencapai 2,57. 2,57 ini lebih tinggi sedikit dari capaian yang diperoleh di NTT, sekaligus kita masih berada di bawah capaian yang dicapai oleh pemerintah pusat pada tahun 2021. Untuk tingkat kemiskinan pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kupang berada di kisaran 21 sampai 21,70%, lebih tinggi 1% dari capaian provinsi dan lebih tinggi jauh dari capaian nasional yang sudah mencapai angka di bawah 10%. Sedangkan untuk indeks pembangunan manusia, Kabupaten Kupang juga saat ini, khusus di tahun 2022, kita sudah mencapai 65,4 IPM kita. Itu pun masih di bawah capaian Provinsi NTT dan capaian yang diperoleh oleh pemerintah pusat di tahun 2021. Lanjut, khusus untuk provinsi stunting, kita bersyukur karena dengan usaha dan upaya kita yang melakukan berbagai kebijakan afirmasi yang relevan, kita mencapai hasil untuk provinsi stunting di tahun 2022, kondisi penimbangan bulan Agustus, kita prevalensinya mencapai 19,88. Kita kondisi itu masih lebih rendah dibanding dengan capaian yang diperoleh Provinsi NTT dan capaian nasional tahun 2021. Untuk rasio Gini, kita di Kabupaten Kupang juga lebih rendah atau menuju ke pemerataan, dibanding dengan yang dicapai oleh Provinsi NTT pada tahun 2021 dan capaian nasional di tahun 2021. Untuk tingkat pengangguran terbuka, Kabupaten Kupang juga tahun 2021 terhitung hanya berada di kisaran 3,23% atau lebih rendah dibanding tingkat pengangguran terbuka yang dicapai oleh Provinsi NTT tahun 2021 dan capaian nasional 2021 yang masih berada di angka 5-6%. Berdasarkan data kondisi existing yang tadi saya sampaikan, kita mencoba seperti yang tadi telah disampaikan dalam sambutan Bapak Bupati, kita mencoba untuk memetakan ada 5 isu prioritas yang
isu strategis yang nanti kita akan selesaikan di tahun 2024. Yaitu pertama, isu yang pertama adalah isu tentang kemiskinan, isu yang kedua tentang stunting, isu yang ketiga inflasi, isu yang keempat rawan pangan, dan isu yang kelima adalah layanan dasar, pemenuhan layanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk 6 urusan wajib pelayanan dasar. Adapun sesuai dengan perhitungan kita dalam perencanaan demokrasi kita, ada 6 rekomendasi yang harus kita lakukan sesuai dengan 5 isu ini. Yang pertama, kita mencoba untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan melalui program-program yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Yang kedua, rekomendasi kita yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan per kapita di Kabupaten Kupang. Yang ketiga, kita akan mencoba untuk menurunkan angka stunting melalui gerakan-gerakan inovatif dan melibatkan berbagai sektor pembangunan. Khusus untuk poin yang ketiga ini, sementara kita berproses sesuai dengan arahan Bapak Bupati, kita sementara merancang keputusan Bupati untuk satu gerakan, yaitu gerakan orang tua asuh, pendampingan stunting dan penurunan stunting di Kabupaten Kupang yang juga akan melibatkan Bapak Ketua DPRD, Bapak Wakil dan Wakil Ketua DPRD. Yang keempat, kita juga akan berupaya untuk menanggulangi dampak inflasi dengan menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Kupang. Dan yang kelima, rekomendasi yang kita akan lakukan yaitu melalui penanganan rawan pangan, melalui pencegahan rawan pangan dan melakukan penanggulangan kerawanan pangan di wilayah-wilayah yang rentan rawan pangan. Yang terakhir, rekomendasi kita juga akan melakukan pemenuhan layanan dasar sehingga target-target pemenuhan standar pelayanan minimal dapat terpenuhi, khususnya seperti tadi arahan Bapak Bupati, kita akan memprioritaskan pembangunan rumah bagi seluruh masyarakat korban bencana yang saat tahun 2022 lalu tidak tercover melalui bantuan dari BNPB, sekaligus masyarakat Kabupaten Kupang yang terkena bencana Desember tahun lalu dan dalam beberapa waktu. Itu yang akan kita lakukan sesuai dengan rekomendasi yang kita tuangkan dalam rencana teknokratik kita. Lanjut. Fokus pembangunan tahun 2024 sesuai RPJMD. Di tahun 2024 kita sudah pada tahapan penetapan realisasi ekonomi kerakyatan. Kita berharap di tahun 2024 seluruh target pembangunan, khususnya target-target pembangunan yang berkaitan dengan revolusi 5P sudah kita penuhi. Baik, untuk pembangunan tahun 2024 secara indikatif kita menetapkan tema yaitu pemantapan ekonomi kerakyatan melalui revolusi 5P guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, ada 5 prioritas pembangunan yang akan kita lakukan, mulai dari mengentaskan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat serta meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan rentan. Yang kedua, kita akan berupaya untuk menurunkan angka stunting kita. Ketiga, kita akan mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Kupang. Keempat, kita akan mengantisipasi rawan pangan yang mungkin saja terjadi kalau kondisi kebencanaan kita masih seperti ini. Yang kelima, kita akan terus berupaya untuk memenuhi target-target pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui standar pelayanan minimal. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, kami juga berupaya untuk menampilkan target pembangunan kita sejak tahun 2020 sampai 2024 serta capaian 3 tahun terakhir, Bapak, untuk 12 indikator makro kita yang ada dalam RPJMD. Mulai dari indeks pembangunan manusia,
pada tahun 2022 target kita sesuai perubahan RPJMD mestinya berada di 66,23, tapi capaian yang kita hasilkan di tahun 2022 berada di angka 65,4. Ada beberapa target pembangunan kita, indikator-indikator makro kita yang secara kuantitatif ketika kita ukur masih ada di bawah target kita di tahun 2022. Lanjut. Baik Bapak, selain target-target makro yang akan kita sampaikan, kita juga mencoba untuk menampilkan kebijakan anggaran kita di tahun 2024. Meskipun ini angka estimasi, tapi kita berupaya untuk melakukan sinergitas dan harmonisasi dengan keuangan nanti, sehingga apa yang kita susun, terutama yang kita input di dalam SIPDRI nanti, semuanya bisa sinergi dari perencanaan sampai dengan penganggaran. Pendapatan kita targetkan 1,3 triliun seperti yang kita anggarkan di tahun ini Bapak, di tahun 2023, yang terdiri dari pendapatan asli daerah 89 miliar lebih, pendapatan transfer 1,2 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 17 miliar. Khusus untuk belanja, kita juga coba mengestimasi dalam rancangan awal RKPD kita, belanja kita sebesar 1,3 triliun dengan komponen belanjanya terdiri dari belanja operasi sebesar 990 miliar, belanja modal 140 miliar, belanja tidak terduga sebesar 3 miliar, dan belanja transfer sebesar 222 miliar. Untuk kebijakan anggaran di pembiayaan, kita tahun 2024, jika dimungkinkan pada tahun 2023 kita akan mencairkan dana cadangan kita yang sudah kita cadangkan sampai dengan tahun ini sebesar 35 miliar, karena sesuai dengan surat edaran Menteri, khusus untuk pendanaan pilkada kita lakukan selama 2 tahun. Di aturan, di surat edaran itu 60-40, 60 kita anggarkan di tahun 2024 dan 40% kita anggarkan di tahun 2023. Tapi kebijakan kita di Kabupaten Kupang terbalik, kita sudah menyediakan anggaran melalui dana cadangan sebesar 35 miliar atau 60% lebih di tahun 2023, dan 2024 nanti kita akan menganggarkan kembali untuk pilkada sebesar 25 miliar. Untuk pembiayaan yang paling krusial adalah terkait dengan pencairan dana cadangan Bapak 35%, dan nantinya 25% itu di tahun 2024 kita langsung anggarkan di DPA, kegiatannya Badan Kes Bangun Polri, sesuai dengan dia. Lanjut. Khusus untuk kebijakan anggaran juga perlu kami sampaikan bahwa jauh khususnya dana alokasi umum yang sekarang kita terima dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana alokasi umum sekarang sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, blok rem, itu dana yang tidak ditentukan peruntukannya, dan yang kedua ada spesifik rem, artinya dana itu sudah ditentukan penggunaannya, kita tidak bisa menggunakan dana itu sesuai dengan keinginan kita. Dana untuk spesifik rem sesuai dengan estimasi kita tahun 2024, kita masih fokus ke 5 kegiatan penting, yaitu penggajian formasi P3K, pendanaan kelurahan, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan, dan juga pembangunan bidang pekerjaan umum. Sedangkan untuk DAP, kebijakan kita terkait dengan DAP sampai saat ini kita masih tetap merujuk kepada penggunaan DAP untuk kegiatan non fisik dan juga kegiatan DAP untuk pembangunan fisik. Kurang lebih yang kita estimasikan sebesar 347 miliar untuk
dana alokasi khusus tahun 2024. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Salam, selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya penyampaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kupang tahun 2024 oleh Kepala Badan BP4D, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara pembukaan Musrembang RKPD tingkat kecamatan Kabupaten Kupang tahun 2023. Dan acara selanjutnya adalah santap siang bersama yang akan difasilitasi oleh penyelenggara dari BP4D. Selamat menikmati makan siang. Shalom. Ini apa?